أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا اللهم ارحمنا بالقرآن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا dan ada dari kami jin-jin yang baik, yang soleh. Dan ada juga yang sebaliknya, yang tidak soleh. Dan dulunya kami menempuh jalan yang berbeda-beda, kata jin yang bertobat ini. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makhluk dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Ada dua makhluk yang akan terkena taklif dan hisab, yaitu jin dan manusia. Jadi hanya dua makhluk ini. Kambing nggak kena taklif. Dia mau makan di rumput tuannya atau di kebun orang, nggak ada masalah. Monyet mau metik buah milik siapapun, nggak ada masalah. Sapi, hewan-hewan yang lain, hatta semut, baik yang besar maupun kecil, nggak ada masalah. Bebatuan, rerumputan, pepohonan, air, gunung, lautan, awan, matahari, semua mereka nggak ada taklif. Mereka nggak akan dihisab. Tapi meskipun nggak dihisab, mereka semuanya bertasbih, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Nggak ada dalam surat Isra satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kalian tidak tahu cara ibadah mereka, tasbih mereka pada Allah. Karena itu ya bunda,
Alam ini semuanya ibadah. Alam ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nggak tahu diri cuma dua, manusia sama jin. Jadi ada taatnya, banyak nggak taatnya. Dia soleh, dia juga bisa jadi yang toleh. Dia bisa jadi ahli neraka, bisa jadi ahli surga. Sementara semua mau bertasbih. Jadi semua mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayah bunda cari dalam surah Al-Isra itu. Nggak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya bertasbih pada Allah. Namun kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Yang kita pahami kalau apa namanya, kalau ayam berkokok tuh, nah itu tasbih mereka. Dan kemarin Usbab dapat video nelayan menyelamatkan hiu yang terkena pancing. Itu hiunya suaranya teriakan itu Allah, Allah, Allah. Ada juga singa tuh, yang mengaum dan suaranya jelas tuh Allah, Allah. Ntar ayah bunda cari deh. Itu video-video kayak gitu. Jadi hamba-hamba Allah pada bertasbih. Dan gunung-gunung saja juga ikut bertasbih. Dalam surat, nanti cari surat Sod, surat Saba. Kalau Daud alaihissalam sudah baca kalamullah, maka gunung-gunung dan burung-burung ikutan dalam tasbihnya Daud alaihissalam. Sebab itu ya bunda, nah nikmati suara alam ini. Yang bertasbih, yang bertahmid, yang bertakbir, yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti, nikmati keindahan mereka semuanya ibadah pada Allah, maka kita akan tahu tuh bahwa dahsyat, nikmat. Apalagi sekarang Usbab sama Umi Maya sama santri-santri di Cianjur tuh. Lagi nikmatin nanam, lagi nikmatin sama hewan-hewan ternak. Oh, Masya Allah indah. Jadi mudah-mudahan mereka tasbih, kita ibadah, kita nikmati barang-barang hidup bersama mereka, maka nanti semuanya ngasih yang terbaik. Semuanya ngasih yang terbaik pada Allah. Kita sebagai khalifah kasih yang terbaik pada Allah. Jadi hidup bersama alam. Nanti juga ya udah bakal ketemu. Ayat 18 surat Al-Hajj. Ya, lupa lagi nyebut ayatnya lagi. Padahal suruh jadi PR tuh. Bahwa semua yang di langit dan di bumi bersujud pada Allah. Matahari, rembulan, pepohonan, bintang, bulan, hewan-hewan, semuanya bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat. Dan itu ketaatan semua makhluk. Hanya dua yang kadang-kadang ada taat, kadang-kadang enggak. Namanya manusia dan jin. Karena itu Allah sadarkan kita dengan pertanyaan yang banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagi wahai jin dan manusia yang kalian mau dustakan. Karena kita ini suka mendustakan nikmat Allah. Jadi ada poin yang pertama tuh ada makhluk Allah yang kena taklif, yang kena kewajiban. Di antara triliunan, mungkin kuadriliun, mungkin nggak kehitung semua makhluk Allah. Yang lain-lain pada taat, ini doang nih. Yang dua orang, yang dua makhluk ini nggak mau taat. Dan ini pengakuannya jin yang bertobat. Wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Dan jin yang soleh ada nggak? Ada. Seperti manusia yang soleh. Jin yang kafir ada nggak? Ada. Kalau jin yang soleh disebut dalam Al-Quran, ada tuh. Dalam surat An-Naml. Waqala ifritu minal jin. Disebut namanya lagi sama Allah.
Ifrit dari golongan jin berkata, Ana adika bi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawakan untukmu paduka Sulaiman. Sehingga sana Bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini jin yang melayani seorang nabi. Jin yang taat. Jin yang nurut. Jin yang gak taat, ada nggak? Ada. Dalam surah Al-Kahfi, nah kita sudah belajar bahwa وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Iblis itu termasuk golongan jin yang melawan perintah Rabb. Jadi jin yang nggak taat. Ayat berapa tuh ya Bunda? Dalam surah Al-Kahfi. 50. Mudah-mudahan masih pada apa? 50. 50. Siap. Terus jadi jin yang taat disebut sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jin yang nggak taat yaitu iblis disebut. Ada yang soleh, ada yang enggak. Kunna tara'iqa qidada. Dan dulunya kami menempuh jalan masing-masing. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang belok. Sama seperti manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka ya Allah, yaitu jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi manusia aja menempuh jalan yang macam-macam. Jin juga begitu. Jin menempuh jalan yang macam-macam. Ada yang soleh, ada yang enggak. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala kirim para rasul, para nabi di kalangan jin? Nanti ayah bunda cari ya. Dan apakah ada rasul dan nabi dari kalangan jin? Yang Usbab yakin cuma satu, yaitu Muhammad SAW dikirim sama Allah untuk manusia juga untuk jin. Jadi untuk membacakan Al-Quran pada mereka dan mereka beriman. Nanti ayah bunda juga bakal ketemu dalam surat Al-Ahqaf. Surat apa itu? Al-Ahqaf, surat 46. Nanti ayah bunda cari bahwa ada juga jin. Nanti surat Al-Ahqaf itu jin yang beriman di zaman Nabi siapa? Nah, dengerin ya sama ayah bunda. Dan waktu ada seorang Rasul bacakan itu, sini kumpul-kumpul dengerin. Dan kemudian habis itu mereka langsung menjadi Rasul. Mereka jadi utusan Allah menyampaikan keindahan kalam-kalam Allah. Nah di dalam surah Al-Kahf, ya bunda bakal ketemu. Jadi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin adalah dua makhluk yang kena taklif. Sebagaimana manusia ada jin yang soleh, ada juga jin yang sebaliknya. Terus yang ketiga, masing-masing kita sama seperti jin juga menempuh jalan yang aneh-aneh. Ada jalan yang lempeng, ada yang jalan belok-belok. Ayo bunda, kadang-kadang tuh kalau jalannya belok-belok suka capek sendiri. Yang enak tuh kalau jalan lempeng, lurus, dimudahin, jalannya gede, highway, jalannya kayak jalan tol. Dulu kalau ke Semarang, apalagi ke Jogja, apalagi ke Surabaya, apalagi sampai ujung, sampai Malang misalnya, tempatnya Bunda Laila, Bunda Herina, dan lain-lain, nggak tahu tuh bisa ngabisin berapa jam dari Jakarta. Tapi alhamdulillah begitu dibuatin jalan yang gede, yang lurus, maka jadi cepat. Semarang dulu bisa belasan jam, sekarang bisa 5-7 jam nyampe.
Sama kayak ke Bandung. Dulu sebelum ada Cipularang, ke Bandung tuh lama. Tapi alhamdulillah, dibikin tol Cipularang bisa 1,5 jam. Bisa pakai wus, belum juga ngantuk, udah nyampe. Jadi kalau jalannya lurus, dus, cepet. Tapi kalau jalannya belok-belok, misalnya ke Bandung lewat Puncak, kalau ke Semarang lewat Pantura, lewat macam-macam itu susah, jauh, lebih mahal. Nah ini sama ya Bunda, dikasih jalan yang lurus, tapi ada yang milihnya yang pengennya belok-belok. Yang paling enak tuh jalannya lurus, lempeng, gampang, tanpa hambatan, lancar, segera pulang. Apalagi nanti kalau ayah Bunda di penghujung Ramadan ini ada yang mudik. Mudik tuh pengennya jalannya cepat, lancar, nyampainya gampang. Semuanya pada begitu kan maunya. Dan nah itu nanti dikasih jalan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala untuk segera sampai. Demikian juga. Nah ini nyari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan pulang. Kita yang pengen yang gampang, yang cepat, yang dapat petunjuk dan pulangnya bahagia, ditungguin di rumah juga bahagia. Rasulullah SAW pernah menghadiri penguburan seorang sahabat Ansor. Usai dikuburkan, lalu Rasulullah SAW tancapkan tongkatnya. Rasulullah duduk. Jadi Rasulullah duduk, nggak tahu duduknya, posisinya jongkok atau bagaimana. Pokoknya beliau bersandar, gini pegang tongkatnya dalam kondisi duduk. Ya Bunda nanti cari hadis ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW seperti berbicara sendiri. Rasul ngomong begini, semua kalian sudah ditetapkan jalannya. Apakah jalan kebaikan atau jalan keburukan? Lalu ada sahabat yang mendengar. Sahabat bertanya, afala nattakil alal kitab? Kalau memang udah ditetapkan jalannya ya Rasul, kenapa kita nggak berserah diri aja atas ketetapan Allah yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz? Maka Rasulullah SAW membalas, imalu, tugas kalian beramal. Fakullukum muyassar lima khuliqalah. Karena semua kalian bakal Allah mudahkan sampai menjemput takdirnya. Tugasnya usaha amal. Kalian nggak tahu. Nanti sampai jalan mana yang Allah mudahkan. Kalau masih belum cerna ya Bunda, nungguin jodoh, nyari jodoh, nyebrang lautan, bahkan kemana-mana, dapatnya tetangga. Nah itu kira-kira kuliahnya, fakultas ini, jurusannya ini, kerjanya jauh dari fakultasnya. Itu kira-kira itu. Pokoknya beramal aja. Sama ya Bunda, udah kemana-mana kita mencari jalan hidayah, alhamdulillah. Meski nggak kenal, meski nggak saudara, Allah kumpulkan. Setiap hari kita bisa ketemu. Jadi ini ngalah-ngalahin persaudaraan. Belum tentu sama saudara sekandung setiap hari begini kita Zoom. Belum tentu sama anak sendiri atau orang tua sendiri kayak begini. Jadi rupanya dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya beramal aja. Nanti kalian bakal Allah mudahkan untuk menjemput takdir. Nah, jadi beramal kebaikan nanti bakal Allah kumpulkan. Allah kumpulkan dengan orang-orang yang sejenis. Kalau senangnya ngumpul sama yang orang-orang soleh, soleha, nanti insya Allah dikumpulin sama yang paling soleh. Kalau kumpulnya senangnya sama orang-orang yang ngaco, ngawur, ntar kumpulnya juga begitu. Sama mereka-mereka yang ngaco, yang ngawur. Dan
saya bersyukur pada Allah. Nah, ini setiap hari kumpul sama ayah bunda, ngeliatin wajahnya ayah bunda semuanya, ngedoain mudah-mudahan terus bersama bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Umi Faisal. Warahmatullahi wabarakatuh.